Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dwi Meza dengan nomor NIM 2014-05006. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 proses terbentuknya bahasa. Yang pertama yaitu konseptualisasi, merupakan langkah pertama dalam produksi bahasa. Ini berarti bagaimana kita mengkonseptualisasikan ucapan dan pikiran kita. Teori psikolinguis Amerika David M. Neil mengatakan bahwa konsep linguistik primitif berbentuk sebagai dua mode pemikiran. Ini adalah pemikiran sintak yang menciptakan urutan kata yang biasanya kita pikirkan ketika berbicara dan tentang bagaimana bahasa dimulai, dan pemikiran imajinatif yang menciptakan mode berkomunikasi visual. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa contohnya kayak gini. Ketika kita ingin berpidato, nah di dalam berpidato biasanya temanya itu udah ditentukan. Nah, ketika tema sudah ditentukan, kita akan memilih kata-kata yang sesuai. Memilih kata-kata yang sesuai ketika kira-kira kata-kata apa yang sesuai untuk tema yang telah ditentukan tadi. Nah, setelah kita menyiapkan kata-kata yang akan diucapkan yang sesuai dengan tema tadi. Nah, kita masuk ke proses yang kedua yaitu formulasi atau formulation, yaitu langkah kedua dalam produksi bahasa. Ini adalah hasil akhir dari proses, lebih mudah merumuskan daripada mengkonseptualisasikan. Ahli psikolinguistik Carl Leslie menerbitkan sebuah esai yang berfokus pada psikologi bahasa, yang berkonsentrasi pada bagaimana pembicara menghasilkan kata, suara, kalimat, dan frasa secara bersamaan dan begitu cepat dan akurat. Dia berbicara tentang betapa umum melakukan kesalahan ejaan saat mengetik. Nah, di sini ketika kita masuk ke tahap kedua yaitu formulation, yaitu kita sudah menyusun kata yang sudah kita konsepkan tadi. Nah, seperti contohnya berpidato tadi kan temanya udah kita tentukan tuh. Nah, selanjutnya kita mulai menyusun kata-kata yang sudah kita konsepkan tadi atau kata-kata yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kita mulai menggabungkan kata-kata yang sudah kita siapkan tadi. Apakah kata-kata tersebut sesuai dengan tema pidato yang akan kita sampaikan. Nah, di sana kita juga udah mulai berbicara atau mengeluarkan kata-kata yang sudah kita susun gitu. Nah, tahap ketiga yaitu artikulasi. Artikulasi sering dikaitkan dengan produksi ujaran adalah bagaimana orang secara fisik menghasilkan suara ujaran untuk orang yang berbicara dengan lancar. Artikulasinya otomatis dan memungkinkan 15 suara ujaran yang dihasilkan per detik. Artikulasi pidato yang efektif mencakup elemen-elemen berikut: kelancaran, kompleksitas, akurasi, dan kepahaman atau kefasihan. Nah, di dalam artikulasi, kata yang akan diucapkan yaitu kata yang akan kita ucapkan kan tadi udah menyusun kata tuh. Nah, kata-kata yang sudah kita ucapkan pun sudah kita susun atau sudah terkonsep. Nah, di sana kita mulai menggunakan kayak berpidato tadi, kita harus menyesuaikan artikulasi atau suara yang akan kita gunakan. Di mana kata atau nada tinggi yang akan kita gunakan, artikulasi rendah atau suara rendah yang akan kita gunakan ketika berpidato. Tergantung bagaimana kalimat atau kata yang sudah kita susun tadi dan bagaimana temanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke self monitoring. Nah, di dalam self monitoring di sini kita memantau diri adalah serangkaian proses yang digunakan pembicara untuk memeriksa ucapan mereka sendiri dan untuk mengintervensi ketika masalah muncul. Teori berbeda dalam modalitas dan cara di mana mereka mengusulkan bahwa pemantauan tercapai. Ada sejumlah saluran umpan balik eksternal yang berpotensi digunakan untuk pemantauan diri. Umpan balik yang dilakukan pendengaran dan tulang mencapai koklea dan memungkinkan kita mendengar suara kita sendiri. Nah, di dalam self monitoring atau mengawasi kata-kata yang akan kita ucapkan, di sana kita bisa memikirkan kembali kira-kira kata-kata yang sudah kita konsepkan, yang itu conceptualization, dan kan kita sudah siapkan kata. Di formulation kita sudah menyusun kata, di artikulasi kita sudah menyesuaikan suara yang cocok untuk kita gunakan sesuai dengan kata yang sudah kita susun. Nah, di dalam self monitoring kita mulai memantau kata-kata yang akan kita gunakan. Apakah kata-kata yang kita gunakan itu sesuai atau tidak dengan tema yang sudah kita siapkan dalam pidato tadi. Nah, di sana kita bisa memantau diri kita ketika kata yang kita siapkan tidak sesuai. Di dalam self monitoring kita bisa mengganti kata-kata yang sudah kita gunakan tadi.
Nah, di dalam self monitoring juga lah nantinya kita bisa mengkoreksi diri kita, apakah kata-kata yang digunakan cocok atau tidak. Seperti itu. Efek sosial dari kata-kata kita pada lawan bicara kita dikenali melalui suara dan penglihatan, juga dapat dianggap sebagai saluran umpan balik. Nah, di dalam self monitoring ini juga bisa kita memantau diri kita, apakah kata-kata yang kita gunakan itu sesuai nggak dengan pendengar kita. Contoh, kita saat berpidato tadi itu kira-kira pendengar kita siapa. Nah, di dalam self monitoring itulah nantinya kita mengawasi diri kita atau memantau diri kita, apakah kata yang digunakan cocok atau tidak. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.